welcome back to the Storylines dengan aku Christina Dirjohadi, dan hari ini kedatangan tamu luar biasa, Hani. Halo semuanya, aku Hani, salam kenal. Iya, nama lengkapnya berarti Stephanie Regina, panggilannya betul. Hani. Betul sekali. Steph Hani tadi ya. Betul, Ya. Steph Bukan masih Fanny Hani, gitu ya. betul. Tapi sebenarnya namanya kalau dipanggil secara langsung Stephanie kan? Betul. tetap Atau kalau aja. agak bule gitu Stephanie gitu kan ya. Oke, Tapi benar oke. Stephanie sih actually. Iya, tapi Hani ya, jadi lebih ini ya, lebih beda gitu ya. Kata mami aku dipanggil Hani biar disayang semua orang. Oh, itu mami kamu ya nggak sih? Hani Oke, gitu kan. saya semua orang gitu Hani, dan Instagramnya Halo Hani. Halo Hani. Halo Hani gitu ya. Oke. Thank you banget loh udah menyempatkan waktunya buat datang hari ini. Sama-sama. Hani sendiri ini adalah sekarang boleh dibilang apa aja tuh roles-nya? Aku sekarang lagi fokus bangun brand consultant sama agency namanya Haloka Group Indonesia. Jadi ada medianya di under Haloka Talk sama consultant dan agensinya di Haloka Kreatif. Tapi Selain semua itu- headnya under Haloka ini ya, Haloka Betul. tadi ya. Selain itu juga tipis-tipis bikin konten di Instagram dan TikTok pribadi Halo Hani sama training mungkin ya. Trainernya kan? Trainernya, Iya. Trainer loh dia. Nanti ya yang kita janjian lagi buat itu ya. yang bisa aja kita coba ya kan ya, semangat. Jadi kamu udah memutuskan untuk berbisnis ini tuh sejak tahun berapa ya? Tahun 2021. 2021, pas Benar. pandemi tuh ya. Betul. Which sebelumnya itu masih sempat kerja corporate dulu ya katanya Yes, tadi ya. benar. Jadi setelah lulus kuliah sempat kerja di FMCG dan waktu itu kebetulan ambil MT programnya. Nah, role terakhirnya itu udah di brand team gitu ya, as brand manager. Terus benar 2020 itu WFH bikin Haloka di rumah. Di rumah? Gitu, bikin webinar kan dulu zamannya. Terus 2021 akhirnya resign Wih. dan full time di sini. Full time dan full heart. Wow, full time dan full heart ngejalanin Haloka nih ya. Betul. Haloka sendiri itu ya, namanya artinya apa sih? Han? Oh, ini menghadap kamera ya. Halo Kak, literally maksudnya kayak halo Kak, halo Gitu. Kak, Gitu ya, yes. lucu banget lah ya dia bikin brandnya. Betul, karena awalnya kita pengen kayak lebih ke, kita percaya every meaningful conversation itu startnya dari halo Kak. Kita menempatkan diri sebagai yang pengen cari info, makanya kita kayak kakak gitu kan, kayak halo Kak, salam kenal, aku Hani, gini gitu sih. Jadi kamu setiap kali start conversation juga kayak gitu ya? Halo Kak, gitu. Oke, berarti sekarang so far Haloka sendiri udah 4 tahun ya hampir ya? Lebih? Tahun ini tahun keempat, bener. Ya cepet juga ya. Iya, gimana tuh suka dukanya menjalankan bisnis sebagai entrepreneur lah istilahnya Yes. gitu ya? Aku sih so far enjoy, suka, bener gitu ya, kayak ada suka dan dukanya. Tapi kalau di aku pribadi, I feel like semuanya itu meaningful dan fruitful for me. Jadi aku enjoy banget sih, I enjoy the building the team partnya. Terus aku enjoy bisa ketemu sama banyak banget orang, banyak banget clients over the years gitu ya, dari berbagai macam industri. Dan aku suka hasilnya, jadi apa yang kita kerjain di Haloka itu saat dipraktekin sama klien dan itu kasih impact, itu benar-benar sesuatu yang Wah, precious gitu ya? yes, buat aku tuh kayak priceless juga ya? memberikan energi lagi Wah, gitu. Oke. Berarti so far dari Haloka sendiri timnya udah berapa orang Han? 12 gitu kali ya. 12, kita ada tim di Jakarta sama di Jogja, sama ada beberapa teman-teman juga yang sifatnya lebih ke part time. Oh, oke, freelancer gitu ya. Oh iya, aku tuh juga lihat Instagram kamu banyak di Jogja. Kamu dari Jogja ya? Aku sempat tinggal di Jogja 1 tahun setelah menikah. Oh, justru bukan dari Jogja asalnya. Dari Indonesia. Sama, Jogja juga Indonesia. Dari Jakarta. Oh, Terus pindah ke oke. Jogja karena suami aku tuh F&B Ada bisnis bisnisnya. di situ. Terus pertama kali F&B bisnisnya ada di Jogja, lebih butuh presence. Sedangkan aku Oh, kan I see. waktu itu Haloka Mobile ya? lebih bisa mobile, jadi aku ikut ke sana dan sempet akhirnya build tim di sana. Oh, oke. Gitu. Malah jadi dapat orang-orang di situ juga. Jadi sekarang jalaninnya 2 ya. Di Jakarta dan di Jogja. Tapi Betul. lebih full time di Jakarta ya. Kalau sekarang sudah kembali lagi. Oh, udah kembali. Iya, emang agak bolak-balik konsepnya tapi sekarang udah di Jakarta. Oke. Nah, Hani sendiri kan sebenarnya dikenal dari personal branding kamu gitu kan ya. Nah, momen apa sih yang bikin kamu tuh kayak, ih, gue pengen banget nih nekunin
line of business gitu, kayak personal branding gitu. Oke, menarik. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi gitu ya, aku tuh membangun personal branding aku secara tidak sadar. Jadi kan dulu terms personal branding tuh nggak pernah kedengeran. Iya. Dulu orang taunya tuh pokoknya ya kayak bangun portfolio pribadi aja. Ya kan, kalau dulu bangun portfolio di CV secara tertulis, sejak ada digital ya mungkin kita mulai bangun portfolionya itu secara online. Jadi dulu tuh kayak lebih ya udah sharing aja. Karena aku kuliahnya branding dan kerjanya di branding, yang paling sering aku share tentang branding. Oh, I see. Kayak gitu. Jadi naturally ya awalnya benar-benar cuman share di social media kamu. Waktu itu di Instagram, di story. Sesimpel kayak misalnya waktu lagi masih kerja aku bikin iklan TV. Yaudah aku share aja kayak gila ternyata bikin iklan 30 detik prosesnya tuh 1 hari ya syutingnya kayak gitu-gitu. Betul. Jadi share-share yang seperti itu. Nah, terus sebenarnya waktu kuliah, karena aku juga tadi jurusannya branding, kita tuh ada mata kuliah minor, jadi kayak 3 SKS gitu, literally belajar tentang personal branding. Oh, itu udah ada khusus personal branding? Benar, waktu lagi kuliah. Nah, aku tuh kayak baru konekin gitu, kayak ini apa saya lagi membangun personal branding ya sebenarnya, walaupun awalnya berasanya cuma sharing doang. Nah, waktu awal-awal pandemi bikin Haloka Talks, personal branding ini akhirnya jadi salah satu hal yang sering aku share. Jadi aku share lewat webinar. Kenapa? Karena aku ngerasa aku punya beneran backup teorinya nih, kayak this is actually something that I learned dan something yang aku praktekin along the years. Sampai akhirnya ada beberapa teman yang saat mereka mau buka bisnis itu reach out ke aku. Karena mungkin mereka ngelihat Hani nih sering share tentang branding. Iya, udah ada nih jadi ya personal branding. Bener. Kamu sih Hani sih personal branding gitu kan. Portfolionya. Jadi ya sejak saat itulah pas buka kelasnya sebenarnya trialnya di situ kali ya. Buka kelas deh, ada nggak sih yang mau join belajar personal brand? Ada. Terus aku minta evaluation, mereka ngerasain manfaatnya, ada yang praktekin, ada yang akhirnya bermanfaat buat mereka. Jadi oke, kayaknya ini sesuatu yang dibutuhin orang deh, dan actually saat dipraktekin bisa bermanfaat. I see. And the rest is history. Jadi nggak ada momen yang kayak khusus banget ya, cuman itu momen-momen kecil yang mungkin udah ke-build over the years gitu kan, dan even dari kamu kuliah gitu kan udah kayak mempelajari this topic gitu sampai ya udah specialized banget kayak sekarang gitu ya. I see, oke. Nah, kalau kamu sendiri gimana cara kamu nemuin your own personal branding, brand pribadi kamu gitu? Persona apa yang kamu mau tampilkan ya tadi ya? Pasti kan udah kelihatan banget ya, ramah banget ya mukanya yang Haloka gitu. Iya. Nah itu gimana tuh? Ceritain dikit. Jadi kalau misalnya aku pribadi itu sebenarnya mulai yang kayak akhirnya diseriusin bangun personal brand gitu setelah tadi disadari, itu pertama kali tuh di TikTok. Oh, mainnya TikTok ya justru pertama ya? kali tuh TikTok. Jadi kalau di Instagram kan memang biasanya followersnya tuh orang-orang yang kita kenal lah, teman SMA, teman kuliah, teman kerja, friend of friends. Nah, waktu itu udah memikirkan kayaknya mau resign deh, gitu kan. Jadi backup plan nih ya kan, kayak ambil ini ya, ancang-ancang nih ya. Harus ngapain nih? Dulu backup plannya ya minimal bisa balik lagi ke kerjaan gitu ya, bisa balik ke profesional atau jadi cici online shop. Nggak mau jadi tai-tai. Mau, itu backup plan ke 10 kebetulan. Gitu, masih ada juga ya. Nah terus abis itu ya mungkin jadi content creator deh, coba untuk start creating content because that's something that I enjoy doing anyway. Nah, share di TikTok pertama kali itu ya balik lagi share-nya nggak jauh-jauh dari branding, karena itu benar-benar sesuatu yang makanan sehari-hari kamu deh ya. Pede gitu loh. Ya aku bisa bertanggung jawab gitu kayaknya. Nah, akhirnya karena memang story yang aku share tentang resign, orang-orang tuh pada cari tahu kayak aku kerja di mana, role-nya apa. Nah, mungkin balik lagi dari situ ke build credibility-nya nih. Nah, story-story aku, konten-konten yang sebelumnya aku bikin akhirnya jadi naik. Karena mungkin orang-orang jadi, oh nih orang ngomongin branding dan emang actually kerja di brand, lulusan brand gitu. Kayak gitu sih kira-kira awalnya. Jadi gimana ya ceritanya? Jadi persona apa dong yang kamu mau buat? Nah, personanya aku karena dari awal gitu ya, even aku bangun Haloka dan maksudnya kayak bikin training-training gitu, aku udah tahu target audiens aku adalah orang-orang yang mereka punya ketertarikan bikin bisnis atau ketertarikan di marketing, tapi backgroundnya itu bukan orang marketing. That's why persona yang aku bangun adalah sebenarnya lebih ke temen gitu ya, yang nge-share tentang marketing pakai bahasa yang sederhana banget.
Jadi aku selalu menghindari jargon. Kalau ada jargon itu selalu aku simplify, aku jelasin lagi, dan aku selalu ngejar practicality-nya. Jadi bukan yang kayak cuma ngajarin teori dan inspire mereka jadi jadi semangat nih gitu. Tapi kayak no, these are actually the 3 steps that you need to do. Ada action plan-nya yang kamu kasih juga gitu ya. Betul. Jadi seseorang yang approachable gitu ya harapannya, tapi juga hopefully knowledgeable, bisa bertanggung jawab juga sama apa yang di-share, dan simple aja sih, kayak mudah dimengerti, menyenangkan, ngobrolnya harapannya tidak menggurui ya teman-teman ya. Lebih ke sharing, diskusi gitu. Dapat banget sih itu vibe-nya. Terima kasih. Nyampe loh. Semoga ya. Luar biasa. Oke, nah kalau boleh sharing juga, kamu ada nggak sih kayak kesalahan atau mungkin pelajaran apa yang bisa kamu dapetin sejak kamu tuh dari awal bangun personal branding kamu? Oke. Kalau misalnya kesalahan waktu lagi cari kalau lagi bikin personal brand gitu ya, sebenarnya masih yang terjadi sekarang sih. Jadi kendala aku tuh sebenarnya sekarang masih di bagian konsistensi. Masa? Iya. Saya bisa 1 bulan tidak upload konten, jangan ditiru ya teman-teman ya. Jadi kalau dulu mungkin aku tuh lumayan konsisten untuk upload konten karena balik lagi nih sharing a bit gitu ya. Dulu tuh aku nge-share konten ya karena memang bener-bener suka aja. Jadi bener-bener nggak dipikirin. Kadang-kadang pakai kamera depan lagi di mana upload. Dan kalau teman-teman nanti cek TikTok aku, itu very minimum editing. Natural apa adanya. Iya, and that's probably why it work on TikTok. Gitu kan. Nah cuma seiring berjalannya waktu, biasanya tuh mulai makin banyak pikiran kan. Iya. Dan mulai muncul, pengen makin perfect nih, pengen ini, makin banyak tuh yang di draft. Ya kan, dan akhirnya makin tidak konsisten. Nah itu yang menurut aku masih menjadi learning, dan apa yang aku ingetin ke diri aku sekarang, kayak bangun personal brand, sharing itu tuh bener-bener ya karena you feel it will be useful buat pendengarnya. Disajikan dengan sebaik yang kamu bisa, tapi kayak no way it's gonna be perfect. Jadi jangan dikejar ke perfectnya, ya udah yang penting get it out there, get the feedback, improve. Kayak gitu. Itu pelajaran berharga juga tuh ya. Pelajaran berharga yang masih terus dipelajari sampai sekarang. Karena namanya manusia, even aku pun sampai detik ini gitu ya, kadang-kadang tuh masih suka posting gak ya? Jadi lebih ini ya, perfeksionis sama lebih ini ya, bisa gitu semuanya ya. Ada yang dengerin gak ya? Gitu. Tapi balik lagi ingetin, it's okay kalau spiritnya pengen sharing. Ya udah gitu kan. Iya, bisa dipertanggungjawabkan, niatnya baik, ya udahlah. Iya. Ya itu perlu dicatat banget loh. Iya. Dan sampai sekarang. Iya. Aku tuh juga orangnya kayak gitu banget tuh. Maksudnya kayak takut banget gitu kan, kayak jaga image-nya segala macam gitu kan, which sebenarnya kayak ya udahlah ya gitu kan. People will judge anyway kan. Betul. Dan maksudnya malah semakin kesini orang tuh makin pengen lihat the real us. Kayak kalau terlalu jauh tuh malah jadi dia emang perfect banget, aku nggak mungkin jadi kayak dia sih. Iya. Gitu. Jadi nggak ada nggak bisa relevan, nggak bisa relate gitu. Dan sisi-sisi yang vulnerable itu biasa orang makin ini ya, makin relate dan makin engage tuh biasanya kalau sama konten-konten yang seperti itu sebenarnya. Betul, karena orang pertama kali, this is what I learned gitu ya, discover us mungkin by the benefit topik yang kita kasih ke mereka tuh apa. Tapi by the end of the day mereka itu bisa istilahnya jadi a part of our community, bisa dekat sama kita, bisa DM-an. Itu tuh karena personality kita sih. Gitu, karena information ya ampun sekarang Kak, ChatGPT aja nggak sih kayak gampang banget gitu loh. Tapi kan it's our story gitu loh. Aku suka daya juangnya, aku suka positifnya, aku suka ini dia yang bikin orang kayak ya banyak sih mungkin yang bawa branding, tapi yang ini plusnya ini itu biasanya arahnya lebih ke karakter, personal story kita, value-value yang kita bawa, bagaimana mereka merasa waktu dengerin konten kita, itu yang akhirnya make a community sih for me gitu. Dan kamu sendiri ini berarti sekarang udah punya komunitas ya dari personal branding kamu ya? Aku nggak pernah benar-benar establish, but I do have a lot of friends yang tadi even dari online gitu, dari online DM-an, yang even sampai sekarang DM-an nggak pernah ketemu gitu. Nggak bikin meet up gitu? Seru kali 2025 ya, mudah-mudahan tuh bikin meet up ya, kapan nih gitu kan, ngopi bareng gitu. Boleh kan. Di komen kalau ada yang mau bantu organize ya. gue
Iya. Tapi ya gitu sih, dan mungkin the closest one itu broadcast channel di Instagram gitu kali ya. Oh ya, sekarang orang iya ya pada suka sharing di situ yang lebih kayak personal ya. Betul, arahnya lebih ke situ. Gitu sih. Cuman berarti belum pernah yang benar-benar ketemu langsung ya? Boleh Tuhan. Under Halo Hani belum pernah. Boleh Tuhan, apalagi kalau udah kebentuk gitu kan komunitasnya. Semoga dan ya. orang-orang yang udah di MDM-an segala macam gitu ya, supaya lebih dekat kan. Kadang-kadang tuh kayak masih maju mundur gitu loh, kayak gitu, apa iya gitu ya. Iya. Makasih ya Ci. Orangnya kan. Coba Benar. Oke. Boleh. Kalau pelajaran hidup terbesar apa yang kamu dapat dari semua pengalaman kamu selama ini? Wow. Sampai 30 ya tahun ini ya? Iya, luar biasa tahun ini 2025. Pembelajaran hidup mungkin kalau yang terkait sama personal brand gitu kali ya. Jadi sebenarnya this is my personal value yang akhirnya turun ke personal value missionnya Haloka itu. Jadi di Haloka, and I personally believe setiap orang itu bisa berkontribusi positif ke orang-orang di sekitarnya, karena setiap orang itu tuh punya sesuatu yang dititipin di dalam hidupnya. Entah itu dalam bentuk cerita, dalam bentuk talenta, bahkan dalam bentuk energi. Sometimes ada satu orang yang, ya ampun dia napasnya udah lucu gitu. Ya ampun itu tuh menyenangkan sekali loh jadi orang yang kayak gitu. Ada kan yang kayak ada. Kayak dia diem, dia juga kayak kenapa sih ketawa, gue gak ngapa-ngapain gitu. Nah itu kan orang-orang yang sangat keren ya, diberkati gitu. Nah itu yang kita percaya, jadi setiap orang itu sebenarnya dititipin sesuatu di hidupnya, dan ini tidak boleh disimpan sendiri dan bisa berkontribusi positif buat orang-orang di sekitarnya. That's why di Haloka, how we do, what we do itu selalu pertama berangkatnya dari discovering what is your personal values and core competencies. Terus habis itu baru kita build creatively how to communicate it. Baru yang terakhir kita find ways untuk make the impact scalable. Wow, kayak gitu. Jadi selalu putarannya kayak gitu, baik itu di brand yang kita kerjain, di klien, personal brand, atau di konten-konten yang kita bikin arahnya ke situ. Nah, my biggest learning adalah waktu aku ngobrol sama banyak orang, banyak founder dari bisnis gitu ya. Kebanyakan mereka ini tuh tidak sadar bahwa apa yang mereka miliki tuh bisa useful buat orang-orang di sekitarnya. Gitu. Ya, itu masih digali kan soalnya kan. Benar, masih digali dan masih disadarin kayak itu keren banget tau. Hah? Itu kayak I think that's something that you should share gitu. Karena bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, in my work now, aku pernah bilang juga gitu ya di Instastory aku, I guess the best part about doing my work now itu adalah bisa ketemu sama orang-orang ini dan actually bisa bantuin mereka untuk tadi ngegali dan ngasih tahu mereka bahwa I think you should start sharing about that karena it can be a blessing for a lot of people. Entah itu by sharing konten di sosial media pribadi ataupun melalui bisnis. Nah ini karena pasti tuh banyak yang nanya gitu ya, gimana dong kalau aku nggak pede bangun personal brand aku, let's say, atau misalnya as a founder apakah aku benar-benar harus bangun personal brand aku. Nah aku tuh tipe yang percaya kalau bisa bagus, but then again personal brand itu it's a tool. You can choose so many tools yang available. Jadi kalau misalnya kamu juga nggak mau bangun personal brand kamu as a person, you can always build that personal brand itu lewat bisnisnya. Jadi dari brand bisnis kamu yang diiniin ya? Benar. Jadi misalnya kayak adakah isu sosial yang kamu believe, ya mungkin itu bisa jadi bagian dari social impactnya bisnisnya kayak gitu kan. Jadi ya berkarya itu toolsnya bisa macam-macam. Personal brand itu cara kamu untuk mengkomunikasikannya sebenarnya. Kalau nggak berani tampil depan layar, bisa ditulis. Nggak berani ditulis juga, nggak apa-apa. Tadi bisa lewat brand, bisa lewat mentoring offline juga sebenarnya bisa. Karena memang kayak some people very private juga kan. Benar. Dan banyak banget orang tuh ketakutan terbesarnya itu adalah untuk public speaking gitu. Betul. Ya kan kayak betul. Ya nggak pede gitu kan untuk muncul. Terus apalagi kayak menurut aku communication skills segala macam itu kan juga something yang emang apa ya harus dipelajarin banget ya, dan nggak semua orang tuh terlahir dengan itu gitu. Apalagi public speaking gitu kayak udah ketakutan semua orang Indonesia deh ya. Banyak ya yang kayak kan? gitu. Kalau udah naik panggung gitu kan. Gitu. Makanya aku tuh tipe penganut, kan personal branding juga ada alirannya ya. Kalau aliran aku, what I believe. Apa aja tuh alirannya? Tuh? Ya macam-macam lah teman-teman, nanti pasti bisa, karena banyak terms and definitionnya kan. Tapi kalau misalnya di Haloka, yang aku selalu share juga, aku percaya maksudnya personal branding itu tuh kamu harus nyaman dulu.
harus nyaman dulu untuk membagikan apa yang mau kamu bagikan. Gitu, makanya it doesn't have to always start with something yang very personal, karena kan ada beberapa orang yang nggak pede, nggak mau nih untuk nge-share personal life keluarga atau spouses. Is that okay? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, daripada nanti kamu share ternyata ada yang ngejulitin kamu kepikiran 7 hari 7 malam kan. Gitu kan. Iya, mulai dari yang kamu nyaman dulu. If it's about work, share about work. Atau kalau kamu aduh tapi kerjaan gak nyaman, ya udah kamu habis baca buku apa deh, misalnya ada yang menarik nggak suka baca buku, nonton YouTube deh. Netflix series deh yang kamu suka. Atau kayak abis beli makanan di GoFood, di GrabFood, kita sebut semua Shopee Food, siapa tahu ada sponsor. Semuanya jadi harus disebut ya. Gitu, yang kamu ketemu menarik banget nih, enak nih, ya udah start sharing about that dulu. Build dari yang nyaman, baru nanti lama-kelamaan kamu bisa menemukan, oh ternyata aku paling bisa berkontribusi kalau aku lagi bahas tentang ini ya. Dan aku nyamannya bawainnya dengan cara yang lucu kah, dengan cara yang lebih tegas kah, dengan cara yang lebih mengayomi kah. Itu semua proses gitu loh. Yang penting nyaman dulu. Kalau belajar banyak banget nih. Kalau aku aliran saya. Karena kalau nggak nyaman ya pasti juga kelihatan banget kan. Benar. Di kamera. Apalagi kalau yang udah pakai video on cam segala macam gitu ngomong gini ya. Jadi personal brand jangan dijadiin beban. Karena kalau udah dijadiin beban, kayak mohon maaf nih, kayak pekerjaan pribadi saya aja masih banyak gitu kan ya. Pasti kan Cinana juga banyak yang dikerjain. Jadi jangan sampai personal brand ini malah jadi beban. Justru balik lagi, personal brand itu tools gitu, sharing. Aku siapa, aku pengen orang tahu kalau aku bisa bantu mereka di bagian sini. That's why the definition personal branding adalah kegiatan mengkomunikasikan apa yang kita bisa kontribusikan buat orang-orang di sekitar kita. Mengkomunikasikan apa yang kita bisa kontribusikan. Oke. Gitu sebenarnya. Oke. Wow. Aliran saya. Belajar banyak banget loh hari ini. Ini bisa diputer di ini nih, di kelas-kelas gue juga nih kayaknya. Boleh, nggak apa-apa. Materinya. Oke, berarti itu kali ya pesan dan kutipan yang mungkin kamu pegang dari personal branding ya, jangan dijadikan beban gitu kan. Fokus ke apa yang emang kamu bisa kontribusi, apa yang bisa kamu berikan dengan personal branding kamu. Betul. I see. Oke, ada 3 tips nggak yang kamu bisa kasih buat mereka-mereka nih yang mungkin baru mau start personal branding gitu? Ada, dikeluarin catatannya. Webinar nggak saya? Oke, baik. Jadi kalau di Haloka balik lagi di kelas-kelas personal brand kita tuh kita biasanya ajarin bahkan sebenarnya cuma 2, Ci. Yang pertama, karena tadi kegiatannya itu adalah mengkomunikasikan apa yang kita bisa kontribusikan. So the 2 steps are actually helping us to find these 2. The first one itu always cari ke dalam. Sebenarnya apa yang kita bisa kontribusikan buat orang-orang di sekitar kita. Nah di Haloka ada tools namanya Identity Mix. Jadi kan ada banyak tools pengenalan diri gitu ya. Ada misalnya kayak DISC, MBTI, Love Language. Nah kalau untuk personal brand itu ada namanya Identity Mix. Basically 4 hal yang kita bisa identify dari diri kita sendiri dan nanti bisa dijadiin keunikan personal brand kita. Yang pertama itu adalah who you are as a person, your character, your positive traits gitu ya. Apakah kamu orang yang friendly, apakah kamu orang yang talkative, atau justru kamu tegas gitu kan. Yang kedua itu adalah your skill. Ini yang paling straightforward lah ya. Biasanya kita banyak ngobrolin tentang ini. Yang ketiga adalah your personal experience, both your milestones atau your learning curve gitu loh. Jadi yang kayak oke, aku 20 kali daftar ke perusahaan ditolak. Akhirnya waktu diterima I know why. And I'm gonna share it with you gitu, the learnings. Jadi all the learnings, personal experience, yang tadi nyaman untuk kamu share, yang ada learningnya. Sama yang keempat itu basically your personal belief atau motto. Biasanya yang keempat belief dan motto ini tuh yang bakal paling banyak mempengaruhi bagaimana orang itu menerima pesan kamu. Jadi lebih ke feelingnya gitu loh. As for me tadi yang Cinana udah tanya juga kan lebih kayak ke persona apa nih yang pengen di-build. Nah aku kan pengen lebih friendly, aku pengen lebih positif, approachable, exactly. Nah itu karena ya that's actually part of my belief juga. Gitu, orang gak usah kelihatan pinter lah, yang penting orang itu bisa bermanfaat gitu. Dan bermanfaat apa? Ya basically share things in a simple and practical way, titik. Udah kayak masalah pinter gak pinter itu subjektif, terserah orang nganggapnya gimana gitu kan. Nah dari situ kita cari tahu tentang diri kita sendiri, baru biasanya itu kita susun jadi namanya personal branding statement.
Dari semua that identity mix jadi personal branding statement. Ini yang tips pertama lo masih ya kan? Kedua deh. Okay. Jadi yang pertama kan tadi kerjain dulu PR-nya identity mix. 4 itu ya, 4 hal identify. Itu. Okay. Terus yang kedua susun your personal branding statement. Personal branding statement itu basically kayak lebih ke guidance kita kali ya. Kita mau bantu siapa, melakukan apa, dengan caranya gimana. Oke. Karena kita tidak bisa menyenangkan dan membantu semua orang. Daripada nanti kamu stuck di berusaha menyenangkan semua orang tapi nggak nyampe gitu atau kamu tiba-tiba kehilangan arah karena kok kayaknya saya jadi mau kemana ya. Dari awal mendingan kamu coba untuk tentuin atau sadarin hal-hal pengalaman hidup, skill yang aku punya tuh bakal paling bermanfaatnya untuk siapa. Is it for moms? Is it for young entrepreneur? Is it for university students gitu kan. Terus yang kedua tadi, kamu pengen enable them untuk membantu apa? Bangun personal branding itu harus ada added value-nya gitu ya. Harus ada apa yang mau kita kontribusikan. Karena kan kita pengen kasih yang baik-baik dong tentunya ke orang-orang yang gitu ya. Ada di sekitar kita. Nah terus poin yang ketiga itu baru kita cari cara terbaik yang kita rasa bisa membantu kita mengkomunikasikan hal tersebut. Jadi how-nya. Caranya misalnya tadi kita mau sharing konten di sosial media, baru kita sharpen tuh mau sharing berapa kali ya. Nah itu turun ke yang lebih inilah ya praktikal, kayak 1 minggu upload 2 kali, konten pillarnya ini misalnya kalau mau diseriusin. Atau kalau bukan di sosial media pun misalnya bisa kayak oke, aku mau coba masuk ke komunitas deh. Nah itu kan juga bagian dari membangun personal brand kan, kita terkoneksi dengan siapa-siapa aja. Kayak oke, aku mau rutinin 1 minggu ketemu berapa orang baru yang relate ke sini biar tadi nge-build community-nya. Jadi bisa both online dan offline sih kalau menurut aku. Dan mostly sekarang lebih banyak online ya. Cuman yang offline tuh menarik banget sih sebenarnya ya. Ya kan 2025 ya yang tadi kita obrol, nanti kita lanjutin ya. Iya, boleh itu ya. Nah, terus step ketiga nih Ci. Tadi kan yang pertama bangun bikin identity mix, yang kedua bikin personal branding statement. Terus habis itu yang ketiga baru sebenarnya turunan dari yang kedua tadi cari platform yang kita paling nyaman untuk start building our personal brand. I see. And it doesn't have to be yang tadi kelihatan mukanya, video kita ngomong depan kamera, enggak kok. Sekarang banyak banget tipe konten yang microblog, yang diketik, jadi postingannya tuh ketikan. Atau tulis tangan. Iya, gitu terus ya. di slide-slide, itu nggak apa-apa. Atau misalnya tipe kontennya voice over, jadi kayak cuma cuplikan kita lagi berkegiatan, terus nanti kita voice over, kita kasih recording di atasnya. Itu kan sebenarnya lumayan enak karena yang penting kita ambil cuplikan, voice overnya kita bisa sambil baca dan kita bisa scripting, kayak gitu kan. Terus platformnya pun bahkan nggak harus di Instagram, di LinkedIn misalnya. Gitu sekarang banyak juga ya yang di luar negeri udah kencang banget LinkedIn. I see. Yang professional wise gitu ya. LinkedIn. Terus habis itu mungkin kalau ada yang suka baca bisa nulis review di Goodreads atau di Medium lewat blog, bikin di macam-macam banget sih sebenarnya platformnya. Sekarang sih sebenarnya udah se-open itu, seluas itu ya, dan maksudnya kayak kita tuh bisa nyontek banyak banget loh gitu kan, kayak nggak perlu sampai yang baru banget apa gimana aja juga, ideasnya tuh udah dari mana aja gitu. Cari yang nyaman. Oke, lanjut. Boleh. Jadi kalau menurut kamu sendiri gimana sih cara kita tuh bisa dapet keunikan kita atau selling point dalam personal branding? Tadi kan kamu gali dari dalam ya, yang tadi pertama ya, dengan betul. Identity mix itu tadi kan, yang dari 4 hal itu nggak sih sebenarnya? Ya benar. Next stepnya kita juga butuh kesadaran. Jadi disadari. Nah mungkin yang tadi di balik layar gitu kita sempat ngobrol. Aku kan kalau di TikTok ada tagline khusus ya. Sini gitu kan ya. Iya benar, di IG juga ada. Kayak sini. Nah itu sebenarnya keunikan yang terbentuknya agak tidak sengaja. Oh gitu. Jadi aku bikin konten di TikTok karena tadi utamanya pengen lebih kayak temenan dan kayak pengen ngobrol aja, kayak ya what would you do sih kalau misalnya lagi ngobrol sama teman, pasti kan kita kayak yaudah sini kita ngobrol deh, gitu duduk gitu ngobrol. Nah itu sebenarnya aku nggak sadari, tapi kemudian jadi orang-orang pada salfok, jadi di komen tuh kayak kesini karena sini gitu. Sini-sininya bikin terpanggil banget. Nah next aku bikin konten nggak ada sini-sininya tuh ditagih. Mana nih sininya? Nah udah catchy banget ya, udah jadi kayaknya. Iya. Nah itu pertama aku sadari, terus akhirnya secara sadar juga di build.
Jadinya kayak ya udah nextnya ada itu sebagai keunikan. Seringkali waktu kita awal-awal start building konten itu tuh banyak feedback dari audiens yang itu bisa jadi bahan bakar kita untuk build our uniqueness. Dan kadang-kadang bukan cuma tagline, visual, kayak maksudnya baju yang digunakan hitam pakai halterneck terus misalnya, atau rambutnya kayak gimana, atau apapun itu sebenarnya bisa jadi keunikan sih. Yang disadari cara kita ngomong, nadanya, karena kan basically keunikan ini sesimpel membantu orang untuk identify, oh kalau ini dia. Di antara ribuan konten yang di scroll sehari-hari mereka bisa langsung tek, oh ini gitu kan. Nah itu disadari. Kalau mau lebih lanjutnya sebenarnya kita bisa ya sesimpel minta feedback. Kayak ini ada konten nih, coba kalau menurut kamu kontennya gimana, kayak kamu bakal stop nonton di detik keberapa gitu kan misalnya. How can this content itu lebih menarik buat kamu gitu. Jadi literally minta feedback ke orang-orang yang kenal kita dan kita tahu care sama kita sih gitu. Jadi buat tahu dapetin your signature and your uniqueness tadi ya. Bener. Anis ini udah dapet banget nih ya. Semoga ya. Sini. Oke. Ada harapan atau pesan yang pengen kamu sampaikan buat mereka yang lagi start building their own personal branding? Pesannya adalah kalau misalnya lagi bangun personal branding, jangan terlalu fokus sama angkanya dulu. Oh oke. Nggak usah likes-nya, views-nya. Iya betul, jadikan itu semua bonus. Jadikan yang tadi bangun personal brand itu tujuan awalnya harus dari aku tahu aku punya sesuatu dan aku mau yang ini aku ngerasa bermanfaat buat aku. Dan kayaknya bisa bermanfaat deh buat orang. Kayak I would like more people to know about it karena it actually helps me. Berangkatnya dari feeling of abundance gitu loh. Ya kan. Nah baru kalau misalnya ternyata hasilnya nggak bagus, viewersnya jelek dan lain sebagainya, yang mindsetnya tuh apa kemarin cara penyampaiannya ribet ya? Atau jangan-jangan back sound aku kekencengan ya? Kadang-kadang bisa sesimpel itu loh. Orang tuh kayak iya kan background musiknya tuh kayak kenceng banget nih. Terus komen netizen kan nyinyir, gedein lagi kah background musiknya gitu kan. Netizen ini tuh juga kadang-kadang iya kan. Jadi sebenarnya why a content work or kenapa konten gak works itu tuh bisa macam-macam banget. Is it the visual, kamu mungkin backlight, apa terms yang digunakan terlalu kompleks, kayak gitu-gitu. Jadi jangan jadikan itu kayak goal akhir, jadikan itu indikator. Kalau angkanya bagus, konten yang kamu bikin itu relevan, nyampe, mudah dimengerti. Kalau nggak bagus, ya find ways to make it more enjoyable for your audience. Tapi spiritnya adalah selalu ada sesuatu yang berbagi gitu ya. Iya gitu loh, kayak berbagi, sharing gitu kan. Pengen banget ini bermanfaat buat kamu. Dan nggak jadi beban. Betul. Jadi jadiin angka indikator bukan goalsnya. Ya, itu pesannya. Yes, jangan terpatok sama angkanya gitu ya. Oke, luar biasa. Hani, kalau kamu bisa buka bisnis yang nggak terkait dengan personal branding ini, sekarang kamu pengen bikin bisnis apa, Han? Ada nggak mimpi-mimpi lain gitu ya? Atau kayak dari dulu pengen nih kayaknya ini seru gitu? Aku sih sekarang sebenarnya mudah-mudahan, ini banyak mudah-mudahannya 2025 ini ya. Wow, banyak yang baru. Aku udah kebayang sih, jadi tahun ini pengennya bisa bikin, kan kalau sekarang aku di jasa. Aku pengen tadi step terakhirnya kan make things scalable. Aku ngerasa aku udah tahu what I would like to do. I would like to help people, enable people untuk bisa tadi build personal brandnya atau build business branding yang purposeful, yang kasih positive impact. Salah satunya bener lewat Haloka gitu, tapi kan jasa gitu ya. Nah other scalable things yang aku rasa bisa dilakukan itu ya punya bisnis yang sifatnya tuh produk gitu. Tapi produknya ini it has to have a meaning, bukan yang kayak produk oh ya udah jualan ini gitu. Tapi aku pengen ada produk itself itu tuh kayak become a symbol of reminder. Jadi kalau buku could be gitu kan. Pokoknya memang sesuatu yang balik lagi tujuan akhirnya itu sama, cuma lebih accessible, sesuatu yang bisa mereka pegang terus, sesuatu yang mengingatkan mereka kayak oh ya kalau aku lagi membangun brand nih aku harus kayak gini, value gue tuh ini, gue jangan sampai lari dari sini. Why-nya sama
Iya. What Ya, berarti, akhirnya aja yang iya, diganti. berarti nggak jauh-jauh ya kan, tetap bisa. Benar, nggak jauh-jauh, cuma tahun ini mudah-mudahan lah ya bikin produk lah ya. Bisa, Ditunggu bisa, ya dan didoakan. Sih. Itu udah emang udah ke situ, tinggal dirapiin nih. Pasti udah ongoing nggak sih ya? Amin. Okay. Amin. Kalau kamu dikasih kesempatan buat dinner sama 3 tokoh, ya kan, boleh yang masih hidup atau yang sudah nggak ada nggak apa-apa. Mau sama siapa dan pengen nanya apa? Aku definitely kepikiran satu orang sekarang. My all time favorite author itu Simon Sinek. Oke. Mau ketemu dia mana? Mau banget. Aku literally mau banget ketemu sama dia. Karena aku tuh suka bukunya. Jadi one of the book yang aku suka itu adalah buku dia itu yang Start With Why. Dan banyak banget yang akhirnya aku terapkan ke aku pribadi dan ke bisnis aku yang Golden Circle. Jadi everything has to start with why, how you do it, baru end produknya what-nya tuh apa. Jadi aku merasa sama Sinek ini mempengaruhi my leadership journey and personal development journey. Aku pengen duduk sama dia, tapi aku kayak nggak tahu mau nanya apa ya. Aku kayak saya foto bareng aja deh gitu. Cukup ya. Soalnya iya sih. Banyak banget sih. Buku-buku selanjutnya yang Leaders at It Last apa segala macamnya juga ini banget ya. Iya, aku suka banget. Emang banyak banget. Aku baca juga Leader At Last, terus aku baca Infinite Game. Iya. Video-videonya juga ya kan, kalau dia sharing. Sebenarnya kalau duduk sama dia mungkin saya lebih kepingsan sih. Belum sempet nanya udah gitu kan. Aku suka banget, gimana dong ya? Iya, aku suka banget. Aku benar-benar kayak inspired by that person. Oke, ada lagi? Harusnya ini saya persiapan di rumah ya pertanyaannya. Ini tapi spontan aja ya, benar ya. Adanya. Yang kedua pengen ngobrol sama siapa ya? Belum kepikiran. Nggak ada lagi? Bener-bener cuman suka banget Simon Sinek ya? Kalau sekarang Indonesia ada sih figurnya. Tapi nggak pengen ngobrol. bukan ada sih figurnya, cuma kalau ditanya tuh kayak gini tuh kayak siapa ya, FGD aja kali kita ya, jadi ketemunya tuh sekaligus banyak. Nah iya, boleh. Mungkin gini, aku punya kriterianya. Jadi aku tuh suka ngobrol sama founder, business owner yang mereka actually help, mereka ada di balik layar untuk grow the brand. Gitu. Dan aku sangat bersyukur sebenarnya most of my clients sekarang di Haloka Kreatif itu seperti itu gitu. Jadi literally masih dari ownernya yang bangun bisnisnya dari nol sampai sekarang tuh sudah besar. Gitu. Untuk tahu apa, basically the questions yang aku tanyain ke mereka juga kalau sebelum mulai project. Jadi apa sih value-nya yang kamu pegang sekarang dan itu diturunin ke bisnis sampai bisnis kamu sekarang tuh udah sebesar ini. Kayak gitu. Dan what I found, these founders itu adalah benar-benar yang tadi gitu loh, yang kalau misalnya abis aku dengerin kayak itu seru banget loh sebenarnya, ceritanya keren banget, terus kayak masa sih gitu, terus kayak masih berasa biasa-biasa aja gitu. Iya gitu, kayak maksudnya orang-orang yang nggak terlalu sering muncul di sosial media gitu sih, karena mungkin ya sibuk ngurusin bisnisnya gitu ya. Tapi I am very inspired sama orang-orang yang seperti itu, sama orang-orang yang in a way menurut aku tuh punya healthy boundaries juga sama kerjaannya. Healthy boundaries means yang kayak sorry banget gue nggak bisa meeting, gue harus antar anak gue soccer gitu. Aku kayak mantap gas, silakan Ci, boleh di reschedule aja jadwalnya nggak apa-apa gitu. Kayak kemarin ini ada salah satu sebenarnya masih initial call sih, cuma dia tinggalnya di Jerman gitu. Jadi orang Indo tinggal di Jerman gitu, tapi dia maksudnya kayak can I get back to you on January karena di Jerman ini udah masuk holiday week season, I wanna have quality time. Maksudnya gue pengen main sama anak-anak gue gitu. Terus gue kayak yes please gitu, kayak get back to me anytime kalau lo udah beres aja. Menurut aku itu very inspiring karena dia apa ya, kayak bisnisnya dia jalan, tapi kayak kehidupan personalnya tuh juga jalan, jadi kayak utuh, balance gitu loh. Aku suka banget sih. Aku kayak wah keren banget ya, bisa bisnis jalan, personalnya juga jalan. Gitu sih. Ya, itu juga yang selalu pengen aku lakukan sih. Kamu juga kali ya. Betul. Nanti kalau udah punya keluarga, misalnya kayak anak juga. Kayak mungkin aku inspired by the person karena aku pengen jadi kayak gitu next kalau punya keluarga dan punya anak gitu ya. Oke, luar biasa banget, gila belajar banyak banget dari Hani. Thank you so much for coming. Thank you so much for sharing. Benar-benar tadi kayak sharingnya udah dibuka semua tuh kayaknya. Apa tuh kan? Nggak apa-apa, bagus banget dong. Thank you banget juga udah
diperbolehkan datang ke sini dan ngobrol-ngobrol. Happy banget bisa sharing. Iya, thank you semua. Semoga bermanfaat dan bisa belajar banyak dari sesi kita hari ini. Bye bye.